Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, para salikin rahimanullah insyaallah, dan para kolega, teman, sahabat, para ilmuwan, intelektual, dan guru besar, ya, kaum doktor, master dan sebagainya yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Marilah kita memulai ngaji kolbu ini dengan bersyukur pada Allah, dengan menunjukkan sikap tawadhu dan khudur, menyebut nama Allah sebagai wujud dari kehambaan kita, kepapaan kita di hadapan Allah, dengan maksud agar insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan juga nikmat yang akan didapatkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Para salikin rahmatullah, mari kita lanjutkan bait-bait dan paragraf-paragraf berikutnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana Allah bihi ma bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Thayyibu tawiyati khasunan niyah sihatu min kulli syarrin naqiyah wa himmata fi ma yuqarribu min rabbi alaih wa nafsuhu ala dunya abiyah atau abiyatun. Para salikin, seorang yang mendekatkan diri pada Allah, ini kelanjutannya, dan kita sudah sehari-hari pikir mendekatkan diri pada Allah. Biasanya orang yang musawwifin, orang yang tasawuf, orang yang berjalan Allah itu adalah thayyibu tawiyah, memiliki hati yang baik, ya, hasanun niyah, dan semua niatnya itu selalu baik, niat baik, husnudzon. Namanya thayyibu tawiyah itu artinya hatinya itu adalah hatinya itu baik, nggak ada dendam. Ya, kalaupun marah ya biasa, marah sudah. Ya, itu menjalankan perintah. Marah itu dalam rangka mengingatkan, bukan dalam rangka murka, bukan berbeda. Nah, yang kedua adalah hasunun niyah, dan niatnya itu harus selalu baik. Ini orang yang suluk, orang yang di jalan Allah itu menunjukkan seperti itu. Nah, ini betapa banyak sekarang itu orang itu kalau hatinya nggak bersih, itu kan yang ada seudon kan, wah ini, wah itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, di mana nanti kita itu akan hidup tenang? Kalau hidup kita itu dibayang-bayangi semua manusia pada prinsipnya jelek. Padahal sebaiknya kan sebaliknya. Kullu mauludin yu'ladu ala fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Mengapa dia tidak suci? Ya karena hatinya, tasfiyatul nafsnya tidak dijalankan, tasfiyatul qalbinya juga tidak dijalankan. Nah, ini yang penting, jangan ada dendam. Jadi thayyibut tawiyah, jadi hatinya itu baik.
Jadi orang yang hatinya baik dan dia tidak ada dendam, maka orang itu disenangi Allah. Tapi kalau orang itu pendendam, pemarah, suka melaknat, suka memaki, apa? Abghadhur rajuli ilallah allatul hisab. Itu hadis dari Muslim, lewat Muslim. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat. Awas ya sampai 7 turunan, aku ratau ngapura dosamu, tidak boleh, ya. Yang penting itu orang itu wal afina 'anil nas. Ciri orang takwa itu adalah afina 'anil nas wal qadiminal qaid. Selain mengeluarkan besar wadoro kan apa yang kita miliki itu. Jadi jangan sampai ada orang itu pendendam. Orang itu menaruh dendam kesumat. Ini jangan sampai. Ya, dan yang selanjutnya syahadahu min kulli syarrin nakiyah, dan hatinya itu ya jangan sampai kita itu ada syarrin ya kejelekan, nakiyah ya takiyah, yaitu yang betul-betul bisa suci ya, harus suci ya. Jadi dengan demikian memang berat ya kalau orang mendekatkan diri pada Allah, orang berjalan menuju Allah itu ibadahnya ibadah hati. Jadi nongto hati itu abot gitu ya. Kalau kita mau melawan orang, tahu orang ini salahnya apa, orang itu kita musuh apa, kita tahu. Tapi kalau sudah melawan perang, melawan hawa nafsu, melawan hati, itu yang berat. Karena itu mengapa di sini di dalam adab suluk ini ya, buah dari orang yang sudah insya Allah mendekatkan diri pada Allah itu selalu apa menjaga betul-betul dari hati yang bersih. Nah, itu para salikin, saya lanjutkan. Wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyatun. Ini bagian dari, saya ulang, di dalam ilmu tasawuf itu kan ada 3. Satu takhalli, tajalli. Nah, ini saya ulang ya. Takhalli, tajalli. Nah, yang kedua, orang yang suluk itu adalah wahimmatu fima yuqarribuhu min rabbih ya aliyatan. Orang yang sedang menuju Allah itu wahimmatu, cita-citanya ya, perilakunya sehari, komitmennya, semangatnya, endorsementnya, keistiqomahannya menuju Allah fima yuqarribuhu, terhadap apapun yang dia lakukan sehari-hari itu yuqarribuhu dalam rangka kita mendekatkan pada Allah, mirrobihi, kepada Allah itu aliyah, tinggi, induran ya. Ini kalau pakai ilmu manajemen itu punya induran psikologi, jadi punya jiwa yang tidak menyerah. Jangan sampai kita sudah berjuang begini tahu-tahu lemah. Enggak, mencari Allah pun juga wajah itu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kita harus betul-betul wajah itu beristihad, berjihad menuju Allah, mencari wasilah, mencari guru, itu juga harus betul-betul. Jadi maaf, ini sebaliknya, kalau kita ibadahnya mendekatkan yuqarribu, mendekatkan daripada Allah, taqarrub pada Allah, itu bahasa Jawa lagi, maaf, gloma-glame yen, bukan mata kuliah, mata uang apa Jepang, yen eling ibadah, lek gelem tangin tungi, yen gelem zikir, yen terpengaruh zikir. Jangan, itu harus himmatun aliyah,
Kita harus mempunyai cita-cita semangat yang aliyah, yang tinggi di dalam mendekatkan diri pada Allah. Ya, ini kadang-kala kan gogek, ya, ini gogek. Kadang-kala rajin, begitu ketemu konco liyane lempeng. Kadang-kala, waduh, pengajian kemana-mana. Nah, tiba saatnya kalau ndelok konco, ngejak konco yang lain adem, jadi apem melempem lagi. Nah, jadi kita harus himmatun aliyah. Kita punya himmah yang aliyah di dalam fima yuqarribuhu mir rabbih, yaitu di dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Nah, saya ulang sedikit bagi yang belum memahami dari awal. Orang yang mendekatkan diri pada Allah itu pertama itu adalah mujahadah. Yang kedua riyadhah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Yang kedua riyadhah. Riyadhah itu ya ada tirakate lah, ya. Mangane tidak dimakannya tidak dijor-joran. Karena itu kan taklilul at'am, kita mengurangi makan. Taklil mau mengurangi dari malam hari tidurnya itu dikurangi, jangan banyak-banyak, ya. Watak lilul kalam, dan dia itu harus mengurangi banyak ngomong. Jadi orang yang suluk, ya. Kalau sudah dua tadi, namanya sudah mujahadah, sudah apa itu riyadhah, maka amalan berikutnya itu muraqabah. Ini yang kita bahas ini yuqarribu muraqabah. Muraqabah itu ada 3 tingkatan di awal: af'al, sifat, ma'iyah. Ya. Nah, kalau sudah bisa muraqabah, seluruh ibadahnya nanti musyahadah. Jadi menyaksikan keberadaan Allah dan nikmatnya kita beribadah. Jadi sholat malam itu nggak rasa-rasa, nggak ogah-ogahan, nikmat. Nah, itu berarti kita sudah bisa. Nah, kalau sudah muraqabah, insya Allah Allah akan memberikan mukasyafah, mendedahkan, ya, membuka, menyingkap semua rahasia-rahasia. Tapi step by step. Nah, dan seterusnya sampai masih 4 tingkatan berikutnya. Tapi tidak kita bahas di sini karena kita sampai muraqabah saja. Nah, muraqabah tadi ada amalannya. Jadi memang orang yang mendekatkan diri Allah itu by proses. Nggak bisa, saya ingin dekat tapi nggak menjalankan apa-apa. Seperti halnya saya mau ke Bandung tapi nggak tidak jalan. Ya, mau ketemu sahabat-sahabat, teteh saya, teh Ella di Bandung misalkan, kalau nggak jalan ya nggak akan nyampe. Nah, itu namanya Anda tidak mujahadah, tidak sungguh-sungguh. Ya. Dengan demikian inilah satu step makom yang cukup, yang middle makom, yang makom di tengah itu muraqabah, taqarrub ila Allah. Ya, tuh. Selanjutnya adalah wa nafsuhu ala dunya abiyatun. Ini yang berat buat kita ini, buat kaum profesional, izinkan ini yang berat. Kenapa apa? Wa nafsuhu ala dunya abiyatun, dan dia itu mempunyai, ya, jiwa nafsuhu, jiwanya itu, nafsunya itu, dia itu ala dunya, jiwanya itu, nafsunya itu ala dunya terhadap yang bersifat keduniawian itu abiyatun, itu menolak. Berat ya, tapi sekali ya. Ngomong kita itu masih boleh rezeki. Masa rezeki itu bagian dari dunia, kok kita menolak? Dikasih rezeki, kasih pekerjaan kok menolak? Nah, pengertiannya bukan begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengertian dari ini adalah apa? Pengertiannya itu yang dunia, tapi ojo ke dunia. Beda ya orang Jawa itu ya. Dunia ya dunia, tapi ojo ke dunia.
Dunia tetap dunia, jalanin aja. Tapi Anda jangan ta'aluk, jangan bergantung urusan itu semua. Kalau dunianya cukup, kita akan sukses, kita akan bahagia. Enggak, bukan itu. Ya, ini yang penting ya. Jangan ke dunia. Dunia itu kita ngeli saja. Ini Jawa lagi, ngeli. Tapi jok keli. Ngeli itu mengalir aja, ngeli, ikutin arus. Tapi jangan keli. Kalau keli Anda tenggelam. Kalau tenggelam nanti Anda palung yang besar, Anda tenggelam dan Anda bisa digulung oleh kenikmatan dunia. Mata'ul hururnya itu la'ibun walahun, itu menyebabkan Anda kita lupa kepada zikir pada Allah, ingat pada Allah. Itulah. Jadi pengertian wa nafsu 'ala dunya abiyatun itu bukan berarti meninggalkan dunia, enggak. Jalanin dunia, loh kita hidup di dunia. Dan dunia ini adalah pada prinsipnya adalah manzilatun. Dunia ini adalah hanya sifatnya sementara, ampiran, terminal. Nah, yang abadi itu wal akhiratu itu adalah watonahu dan watonah waroroh. Akhirat itulah kampung halaman kita yang sejati dan tanah air kita itu nanti di yaumil akhir. Loh, ngono loh. Kita itu nang dunya kok sampai lupa akhirat. Dunya lek wis oleh akeh rasanya itu sampai melupakan urusan Allah, urusan apapun. Nah, ini pengertian dari apa? Wa nafsu 'ala dunya abiyatun. Dunya dijalani tapi Anda jangan sampai tenggelam. Bahkan cenderung ya dunia cukuplah, ya, jangan sampai berlebihan sehingga kita itu ada kemampuan untuk menolak. Nah, di sini prinsipnya mengapa ini kita itu jangan ke dunia itu apa ya? Karena prakteknya itu adalah baltuk sirunal hayatud dunya. Kebanyakan manusia itu sesungguhnya bal itu ya, atau tetapi tuh siruna, kebanyakan manusia itu adalah hayatud dunya, mais-maisi urusan dunia daripada mengejar pais-paisnya atau emas-emasnya sebuah perhiasan nanti di akhirat. Nah, ini yang seringkali lupa karena mengejar dunia lupa akhirat. Jadi kita itu mengejar perangkat tapi lupa tujuan. Ya, ini penting yang saya sampaikan buat saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa? Karena apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dalam percaya ini. Hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebih-lebihan. Ra'su itu pangkal, kepala, ya, awal, ya. Kulli khati'ah, dari semua yang menyangkut kesalahan-kesalahan berikutnya dan kerusakan-kerusakan khati'ah, ya. Dari dunia itulah kita lupa teman, lupa saudara, bahkan pada orang tua pun naudzubillah kita hitung-hitungan. Orang tua sakit kita nggak mengeluarkan, orang tua masih punya duit tuh, kok kita mengeluarkan lah. Naudzubillah kan? Itu apa? Karena itu adalah hubbud dunya. Pokoknya kalau hubbud dunya itu adalah ra'su kulli khati'ah. Awal dari semua kerusakan itu adalah hubbud dunya. Kalau wong tua ya, kok hitung-hitungan sama orang tua yang melahirkan sendiri, belikan obat saja hitung-hitungan. Jangan ya. Allah, jangan. Orang tua apapun bahagiakan. Tidak akan orang tua itu, nak saya minta duit untuk beli obat, enggak. Maupun mau sakit, melimpang, dia tidak akan pernah mulutnya itu keluar. Nah, disinilah ya kita berbaktinya kita kepada orang tua diuji. Ini karena apa? Kita hubbud dunya biasanya. Nah, dan hubbud dunya itu juga khati'ah, termasuk rusak.
rusak amal kita, ya, rusak persaudaraan kita, rusak hati kita, ya, rusak jiwa kita, itu karena at-takhabbut. Nah, salikin itu penting ya. Ini saya sampaikan karena memang ini sudah buah. Nah, ini sudah buah-buah parameter kita mendekatkan kepada Allah. Saya lanjutkan. Wa qala al-musannif mu'allif fi hadzal kitab wa nadhbima bi ulmiha fi tawil amin ya rabbal alamin la yusirru ala hafwatin wa la yuqtimu wa la yuhtimu bi muqtadhat sahwat qarinul wafa'i wal futuwah khaliful haya'i wal muruwah yunsifu kulla ahadin min nafsihi wala tansifu laha min ahadin in a'ti syakara wa in muni'a sabara wa in dzalamata wastaghfara wa in dzulima afa wa ghafara. Ini saya lanjutkan para salikin rahmatullah. La yusiru ala hafwatin. Ya, manusia itu salah biasa. Ada dosa, khotok wa nisyan. Itu manusia. Tapi kalau sudah seperti itu, mengetahui kita salah, kita dosa itu la yusirru ala hafwatin, maka kita harus punya komitmen tidak ulang. Jangan ulang perbuatan dosa. Orang tergelincir kadang-kala manusia. Tapi para salikin kita itu jangan sampai tergoda kedua kali, ketiga kali. Ya, moga-moga kita dijaga betul ya. La yusiru ala, ya salah, ngaku salah, dosa ngaku salah, langsung minta maaf. Baik itu sebagai hak Adam maupun kepada Allah Taala. Yang selanjutnya wala yaqtimu wala yajmi'u bi muqtadha syahwat. Nah, wala yaqtimu wala yajmi'u. Jadi artinya gini. Wala yaqtimu mendulukan atau mengedepankan ya terhadap apa yang dilakukan, wala yaqtimu dan dia juga tidak mencegah ya bi muqtadha syahwat. Semua itu bukan karena syahwat. Artinya gini. Ayo siapa para salikin, para sahabat, murid-murid yang bisa menerangkan terhadap makna tajalli, takhalli dan tahali. Terus ada yang ngaco. Saya kiai, saya bu guru, saya pak guru, saya prof. Nah, pengertian wal yuqaddim itu di sini. Anda menerangkan mampu itu bukan, wah ini loh saya. Itu sahabat namanya. Jadi orang yang pintar jangan menunjukkan kepintaran kecuali memang diminta. Nah, gurunya profesornya kan sudah minta, ayo terangkan. Nah, di sini adalah bagian apa? Wala yuktimu. Nggak usah tampil itu biasa saja. Ini berarti menghindari ujub. Ya, wala yuktimu. Tapi kalau Anda mencegah, jangan gitu ya. Ya, tanhanil fahsya'i wal munkar ya. Ya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dengan membakar, mengkafir-kafirkan, membawa parang di mana-mana itu adalah dia itu tidak ikhlas. Di dalam mencegah amar ma'ruf nahi munkarnya itu adalah dengan sah, tidak boleh. Ya. Kemudian saya lanjutkan qarinul wafa wal futuwah. Jadi kalau berqarin wafa wal futuwah, kalau kita itu sebaiknya menjadi teman yang setia dan mulia. Wal wafa wal futuwah. Ya, jangan sampai kita itu mencari teman-teman yang suka ingkar ya. Kita kalau jadi teman-teman yang setia, jangan sampai jangan sampai kita itu menggunting dalam lipatan ya, kawan seiringnya apa dan macam-macam itu bahasa peribahasanya. Jangan sampai kita menggunting ya dalam lipatan, menusuk dari belakang. Nah ini nggak benar karena memang orang itu adalah berkawan itu mempengaruhi
Ya, almaru ala dini khalilah wal yandur ahadakum min yukhalil. Ya, seseorang itu akan mencocoki kebiasaan temannya. Oleh karena itu perhatikan siapa yang akan menjadi teman karibnya. Ya, karibnya. Ya, khaliful haya wal murwatin. Nah, kalau kita itu mencari teman, ya, maka dengan demikian yang pemalu, ya, dan yang terhormat. Nah, orang pemalu itu sudah warok, ya, udah rasa malu itu enggak enak. Aku lek ranggai ini, mosok saya ote melakukan dindi, nah, misalkan ote itu enggak pakai baju, sudah enggak enak. Nah, ini bagian dari kita itu harus menjaga malu. Innallaha azza wa jalla, ya, hayyun sitrin yuhibbul haya, ya, wasatrin. Jadi Allah itu sangat senang kepada akan menutupi pada orang yang pemalu. Jadi kalau orang pemalu, ya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan itu. Ya, jadi dengan baik kita berteman dengan orang yang, waduh, ini nggak malu, berbuat salah nggak malu, maaf korupsi nggak malu, ini nggak malu. Korupsi di foto masih dada-dada, maaf ya. Nah, gimana? Jangan sampai terjadi, ya. Yunsiku kulli ahadin min nafsi wa la yantasibu laha min ahadin. Jadi menuntut dirinya itu, ya, yunsiku kulli ahadin min nafsi. Apa ya yang perlu saya bantu, yang perlu saya berikan apa ya? Jadi orang itu berkeinginan membantu, wa yusbiqul ahadin, dan dia itu adalah selalu mendulukan, menuntut hak orang lain. Kulli ahadin min nafsi, dari dirinya sendiri. Ya, wala yusbiqul min ahadin, tetapi dia jika menuntut terhadap apapun terhadap dirinya, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah. Oh, saiki sekarang nuntut dulu haknya. Hak saya mana? Saya jadi panitia, nanti dikasih berapa? Ya Allah, berorganisasi kok golek duit. Nah, inilah yang banyak kan itu kan, berorganisasi kok golek SHU, sisa hasil usaha. Lek golek sisa hasil usaha ya ganti pengusaha. Jangan berorganisasi golek sisa usaha, sekali hadir absen, satu absen berapa. Jangan. Itu tempat Allah telah memberikan kamu beribadah. Wah, dikasih kok kamu ingkari, kamu plekno gitu, ya eman-eman dong. Nah, ini kesempatan berorganisasi yang mengabdi, berjuang. Sing nom-nom guyon, nom sing rada tua guyon ini, berjuang terus, kapan merdeka nih? Nah, ini kan banyak yang guyon-guyon seperti itu kan banyak kan? Kan dhisik kok kon berjuang, merdeka nih kapan, menikmati? Ya udah, nanti Allah akan kasih. Jalan memberikan balasan itu Allah pintunya banyak. Ya, ikhlas dalam berorganisasi, ikhlas dalam beribadah. Nah, ini kan in a'ti syakar, kalau diberi bersyukur. Wa in muni'at sabar, dan jika tidak diberi, ya sabar saja. Ya, mungkin belum tahu, atau mungkin pimpinan saya akan memberi di tempat lain, sabar aja. Ya, nggak usah merowek, gimana sih ini saya sudah begini. Nah, akhirnya merowek, ya. Wa in dolama taba wastaghfar wa in dulima afa wa ghafar. Ini kelanjutannya. Wa in dolama, kalau kita sedang zalim langsung tobat. Jadi jangan pernah menunda untuk tobat. Karena itu teman-teman, sahabat-sahabat kaum yang sedang suluk itu setiap malam sholat tobat. Insya Allah orang yang sudah suluk juga setiap malam sholat tobat. Karena apa? Orang itu nggak sadar, nyalain orang, berbuat dosa, tobat.
Ya, wastaghfar, dan kita itu adalah memohon ampun. Mulut kita itu jangan sampai awel ya, jangan sampai berat untuk istighfar. Rasulullah istighfar setiap hari itu 70 kali. Padahal Rasulullah itu maksum. Ya, wa in dzulima afa wa ghafara. Ya, wa in dzulima afa wa ghafara. Kalau kita dizalimi, maafkan saja. Tidak usah dibalas. Wa kafa billahi wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'mal nasir. Jadi nggak usah kita itu apa? Kita itu awas ya, pada saatnya saya tak balas, nggak usah. Ngapain? Urip pisan nek donya golek musuh. Nggak usah. Di musuh ya monggo. Saya punya Gusti Allah kok. Ya, Allah yang menjadi wakil kita. Ya, karena barang siapa yang melakukan kejahatan, ya itu berarti tidak ingin disayangi Allah. Wa may ya'mal sawa'aw yudhalimu nafsahu thumma yastaghfirillah ya yajidillah ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan mengayomi kemudian dia segera mohon ampun pada Allah, yastaghfirillah, ya, maka niscaya Allah akan mendapati Allah langsung menyayangi. Nih, jadi jangan sampai punya dendam ya, itu penting. Udah tidak wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Ini penting saya sampaikan ya. Mengapa pemaaf itu penting dan kemuliaan itu hanya diberikan pada orang pemaaf. Ya. Jadilah engkau pemaaf, wadil af. Jadilah engkau jadi pemaaf ya. Bil arfi wa a'ridu 'anil jahilin, dan menyuruh kamu itu untuk kepada yang kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang ya salah tapi nggak mau kesalahan, bodoh tapi merasa pintar. Itu kan banyak ya. Padahal dia itu biasa-biasa tapi sok. Tapi ya itulah manusia. Nah, para salikin rahimahullah, itu ya beberapa parameter yang kita sampaikan ngaji kita pada hari ini. Intinya semua itu refleksi dari hati, refleksi dari membersihkan tazkiyatun nafas dan tasfiyatul qalbi. Jadi kalau kita setelah itu tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita, insya Allah refleksi dari cara pandang kita, cara pikir kita, cara tutur kata kita, cara perilaku kita itu akan merefleksikan bahwa kita itu adalah betul-betul orang yang bisa tadi makmum, aminun, makmunun dan seterusnya sampai di kita itu sebagai orang yang pemaaf. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, membimbing dan memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita sangat diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.